Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kembali lagi di acara Daura Talk Show. Selamat pagi sahabat Beki dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Risma. Dalam acara pada kali ini kita akan membahas satu topik, yakni pelajaran dari Al-Quran tentang larangan korupsi. Pertama-tama, semoga Allah memberikan kita keberkahan dan seluruh bagi bangsa kita. Akhir-akhir ini kita sering mendengarkan bagaimana suasana ramainya Indonesia dengan berbagai macam kasusnya. Dan yang paling penting dan yang paling dominan di Indonesia, yakni yang terus menjadi tingkat teratas di Indonesia, yakni korupsi. Lantas bagaimana pandangan Islam tentang korupsi? Yang pertama yakni korupsi. Jika kita mendengarkan kata korupsi ini, yakni sesuatu perbuatan yang memanfaatkan harta orang lain demi kepentingan diri sendiri. Lantas mengapa orang masih melakukan tindak korupsi? Apakah mereka tidak takut dengan dosa-dosa? Di sini sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama yakni Siti Aisyah Muawaliyah sebagai narasumber pertama, dan yang kedua yakni Nur Hikmah sebagai narasumber kedua. Adapun pertanyaan pertama yakni apakah ada ayat-ayat tentang larangan korupsi dan dampaknya? Kita persilahkan kepada narasumber pertama. Baiklah, terima kasih. Seperti yang telah dikatakan tadi, bahwa korupsi adalah penyakit bahaya yang merusak tatanan masyarakat. Tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang diadakan oleh agama Islam. Al-Quran dengan tegas melarang segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain, termasuk korupsi. Nah, dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang melarang tentang korupsi ini. Salah satunya Quran Surah Al-Baqarah ayat 188, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Watudalu biha, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu ilal hukami, pada hakim. Litakulu fariqan min amwalin nas, dan dengan maksud kamu ingin mendapat sebagian harta dari orang lain itu bil ismi wa antum ta'lamun, dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Nah, dalam ayat ini Syekh Nawawi Al-Baghtani dalam tafsir Al-Munir lil Ma'alimut Tanzil mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah umat Islam sangat melarang mengambil hak orang lain atau mengambil harta orang lain dengan cara yang haram seperti korupsi. Kemudian dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, janganlah kamu memakan harta sesamamu illa, kecuali ayyakuna tijaratan antara minkum, kecuali berupa penyagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Maksud ayat ini bahwa perintah tegas melarang mengambil harta orang lain atau hak orang lain itu sangatlah tidak boleh. Seperti contohnya melaksanakan transaksi hartanya pada jalan yang tidak dibenarkan atau maksiat, memakan dengan jalan riba atau dengan korupsi. Nah, kemudian bagaimana dampak buruk dari adanya korupsi ini, yaitu dengan action. Kemudian adapun dampak buruk dari adanya korupsi ini, yakni yang pertama merusak kepercayaan. Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Yang kedua, menghambat pembangunan.
Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun ini akan terbuang sia-sia akibat korupsi. Kemudian yang ketiga, menimbulkan ketidakadilan. Korupsi menciptakan kesenjangan sosial yang besar dan merugikan masyarakat. Yang keempat, melemahkan negara. Negara yang korup akan sulit bersaing dengan negara-negara yang lain dan mudah terpecah belah. Nah, jelaslah bahwa korupsi ini membawa efek negatif yang sangat membahayakan bagi masyarakat, individu, perkembangan politik, dan perkembangan generasi muda. Bagi umat Islam, sanksi yang paling berat adalah sanksi terhadap korupsi di akhirat, pelaku korupsi di akhirat. Bahkan lebih dari itu dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Mungkin itu dari saya. Baiklah, terima kasih kepada sumber pertama kita. Terus kita lanjut lagi nih ke narasumber kedua. Pertanyaannya, apakah ada apa sih hikmah atau pelajaran yang dapat kita petik dari ayat yang dipaparkan? Langsung saja. Jadi, hikmah atau pelajaran yang kita petik dari ayat-ayat Al-Quran ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran, yaitu kejujuran adalah dasar segala sesuatu. Nah, seorang muslim harus selalu berkata jujur dan amanah dalam segala hal. Harta yang halal harus dicari. Kita harus mencari rezeki dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Harta yang kita miliki adalah titipan. Kita harus menggunakan harta kita itu untuk kebaikan dan tidak bersifat rakus. Nah, keadilan harus kita tegaskan karena setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Kerjasama dalam kebaikan kita harus saling mengingatkan dan membantu dalam kebaikan. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melakukan hal-hal berikut. Nah, adapun yang pertama yaitu menolak segala bentuk suap, melapor jika mengetahui adanya tindakan korupsi. Nah, yang kedua, memilih pemimpin yang jujur dan amanah. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengajarkan nilai-nilai anti korupsi kepada anak-anak. Nah, jadi kita harus berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan korupsi. Mari kita bersama membangun negeri yang bersih dari korupsi. Korupsi adalah musuh bersama yang harus kita lawan bersama-sama dengan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita dapat membangun negara yang bersih, adil, dan sejahtera. Nah, sebagaimana dalam hadis telah disebutkan bahwa yang artinya dari Ali bin Amirah Al-Kindi, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang kami beri tugas dalam suatu pekerjaan, kemudian ia menyembunyikan dari kami sebuah jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah sebagai budul atau pengkhianatan korupsi yang akan ia bawa pada hari kiamat. Ya, sekian. 3. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari dua narasumber kita yang hebat-hebat ini. Akhir-akhir ini ada berita yang lagi viral atau fenomena tentang Kemenak Yakut yang dilaporkan oleh KPK tentang dugaan kuota haji. Ternyata di Indonesia ini masih ada korupsi peluang haji. Padahal kita tahu bahwa beliau adalah orang terpandang dan merupakan jabatan Kemenak. Lepas dari hal itu, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dan bersama-sama kita memerangi korupsi dengan iman yang kuat dan niat yang tulus. Kita pasti mampu mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Mungkin itulah pemaparan materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wasada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.